Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menetapkan status siaga COVID-19 untuk Provinsi Sumatera Utara. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan 105 warga Sumut yang pulang dari Malaysia. Wisata Getek online BUMDes menyusuri sungai yang indah dan asri sekaligus kembangkan wisata di daerah. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat hadir kembali di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Selasa 17 Maret 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Dan inilah saya, Hairunisa Nasution, selengkapnya Wajah Sumut untuk Anda. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menetapkan status siaga COVID-19 untuk Provinsi Sumatera Utara. Status ini ditetapkan selama 14 hari ke depan melihat situasi dan perkembangan kondisi COVID-19 di Sumatera Utara. Status siaga COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan pada 16 Maret sebagai langkah antisipasi penanganan penyebaran COVID-19. Keputusan penetapan status siaga melalui sejumlah pertimbangan, salah satunya terdapat 3 pasien dalam pengawasan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Sedangkan untuk aktivitas pendidikan melalui surat edaran Gubernur Sumut kepada seluruh bupati dan wali kota pertanggal 17 Maret 2020 meliburkan siswa SMA kelas 10 dan 11. Sementara ujian nasional tetap akan digelar, namun kegiatan besar seperti pelaksanaan Sumut Fair terpaksa ditunda hingga kondisi membaik. Saya berharap 14 hari ke depan tidak berubah status ini. Bahkan kita menurunkan kondisi wabah ini, khususnya di Sumatera Utara dan pada umumnya. Mulai Senin 16 Maret 2020, Kota Medan ditetapkan berstatus siaga darurat COVID-19 oleh PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution. Penetapan status siaga darurat COVID-19 disampaikan PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution saat memimpin rapat koordinasi pencegahan dini dan minimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan bersama unsur Forkopimda. Pihaknya mengeluarkan surat edaran kepada seluruh stakeholder, perkantoran dan pelaku usaha untuk menyediakan hand sanitizer ataupun sarana cuci tangan dengan sabun. Sedangkan instruksi untuk rumah sakit dan puskesmas agar selalu siap sedia dan Dinas Kesehatan Medan akan melakukan penyemprotan disinfektan. Di Kota Medan, sampai saat ini terdapat 3 warga yang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan. Wabah virus Corona COVID-19, pemerintah Kota Medan menetapkan Kota Medan dalam siaga darurat. Sesuai dengan peraturan, statusnya adalah siaga darurat. Sementara di daerah lain, pemerintah Kota Pematang Siantar mengadakan rapat terbatas dalam menyikapi dan mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Hasil ratas menyatakan Pemko Pematang Siantar belum akan meliburkan sekolah, namun ASN diimbau menjauhi keramaian dan menjaga kesehatan. Pemko juga akan meniadakan apel harian dan absen menggunakan fingerprint. Di samping itu, ratas membahas kesiapan tim dalam penyiapan ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragih. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang terindikasi suspek COVID-19, namun terdapat 2 orang dalam pemantauan oleh Dinas Kesehatan. Status kita belum ada, hanya memang ada pemantauan lah terhadap 2 orang, tapi belum terkena virus corona, masih dalam hal pemantauan, sudah tidak sampai meningkat. Wali Kota Sibolga Syarfri Hutauruk memutuskan menunda dan menghentikan sejumlah kegiatan besar di lingkungan pemerintahan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Hal tersebut diputuskan dalam rapat bersama Ketua Panitia Hari Jadi Sibolga ke-320 dan beberapa kepala dinas di kantor Wali Kota Sibolga, Sumatera Utara. Sejumlah kegiatan yang ditunda dan dihentikan adalah Sibolga Expo, HUT Kota Sibolga ke-320, serta kegiatan lain yang bersifat keramaian. HUT Kota Sibolga ke-320 sedianya digelar pada 24 Maret hingga tanggal 4 April mendatang.
Penundaan kegiatan belum ditentukan batas waktunya dan Pemko Sibolga juga belum meliburkan sekolah. Yang hasil rapat kami lintas instansi untuk sepakat semua menunda kegiatan-kegiatan seperti pameran pembangunan dan lain-lain sebagainya. Wali Kota Tanjung Balai meliburkan sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMP selama 2 pekan ke depan demi mengantisipasi penyebaran COVID-19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Forkopimda pada Senin kemarin. Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial meliburkan sekolah selama 2 pekan ke depan karena Tanjung Balai merupakan pintu masuk penumpang dari luar negeri melalui Pelabuhan Internasional Teluk Nibung. Sedangkan ASN tetap bekerja seperti biasa namun menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang dan meniadakan absen menggunakan fingerprint. Sementara itu, Wali Kota membenarkan adanya 2 warga Tanjung Balai yang dirujuk ke Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan karena mengalami demam di atas 38 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi indikasi COVID-19, pihaknya tetap akan memantau kondisi 2 warga tersebut. Kalau itu masih kita lakukan pengecekan ke Rumah Sakit Adam Malik dan mudah-mudahan berdoa kita itu tidak. Ya. Tidaknya gimana itu, Pak? Itu tidak. Dinas Pendidikan Kota Binjai sejak Senin 16 Maret meliburkan sekolah dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama selama 1 pekan. Hal ini dilakukan sebagai langkah mengantisipasi penyebaran COVID-19. Berdasarkan instruksi pemerintah dan kesepakatan Forkopimda Kota Binjai, seluruh siswa dari tingkat PAUD hingga SMP diliburkan. Kegiatan belajar mengajar akan tetap dilaksanakan namun melalui program rumah belajar dengan menggunakan sistem online atau daring. Selama siswa diliburkan, pihak sekolah dan para guru tetap masuk ke sekolah untuk membersihkan lingkungan sekolah. Dinas Kebersihan juga dilibatkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah dan membuat sarana cuci tangan. Pemberlakuan pola belajar di rumah dilakukan 1 pekan dan memungkinkan diperpanjang jika kondisi diperlukan. Memang dari Kementerian Nasional menganjurkan agar libur 14 hari, tapi kita kan nggak ada yang terindikasi itu tidak ada, kita hanya sifat. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan 105 warga Sumut yang pulang dari Malaysia. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Wajah Sumut. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, para peserta ujian nasional berbasis komputer tingkat SMK di Kota Tebing Tinggi diwajibkan mencuci tangan sebelum memasuki ruang ujian. Sebelum ujian dimulai, para siswa peserta UNBK satu persatu memasuki ruang ujian dengan terlebih dahulu mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun antiseptik. Selain mencuci tangan, pihak sekolah juga menganjurkan para peserta UNBK untuk membersihkan peralatan komputer menggunakan tisu basah usai ujian. Hal tersebut dilakukan agar peralatan komputer yang digunakan secara bergantian tetap bersih. Kepala SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi, Eri Susanto mengatakan, rutinitas cuci tangan merupakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Antisipasi dengan berbagai macam upaya, salah satunya adalah menyiapkan untuk cuci tangan bagi peserta didik dan menyiapkan tisu basah serta bersih-bersih. Polres Tanjung Balai membagikan masker gratis bagi warga di sejumlah pasar di Kota Tanjung Balai pada Sabtu lalu. Selain membagikan masker, polisi juga melakukan aksi bersih-bersih di Mapolres Tanjung Balai dan asrama guna mencegah penyebaran COVID-19. Ratusan masker dibagikan gratis kepada warga di sejumlah pasar di Kota Tanjung Balai sebagai langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira menyebut pembagian masker gratis dilakukan di pasar karena pasar menjadi lokasi yang ramai dikunjungi warga dan terdapat banyak kuman serta kotoran.
sehingga diperlukan edukasi langsung bagi warga di pasar untuk menggunakan masker dan menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat di tengah maraknya wabah COVID-19. Selain itu, ia juga mengimbau warga untuk rajin mencuci tangan dan membersihkan lingkungan serta tidak panik dengan wabah COVID-19. Usai meninjau pasar dan membagikan masker gratis, Kapolres Tanjung Balai juga menggelar aksi bersih-bersih di Mapolres dan Asrama untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, di samping itu, selain kita mengedukasi masyarakat bagaimana cara yang mencuci tangan yang benar, kita juga membagi-bagi masker kepada masyarakat. Jadi sekarang kan masyarakat Kodam 1 Bukit Barisan mendirikan tenda isolasi COVID-19 di halaman Rumah Sakit Putri Hijau Medan. Langkah ini dilakukan demi penanganan dan kesiapsiagaan antisipasi penyebaran wabah COVID-19. Persiapan cepat tanggap dilakukan personil TNI Kodam 1 Bukit Barisan dengan mendirikan tenda isolasi bagi pasien COVID-19. Meski hingga saat ini belum ada temuan warga di Sumatera Utara yang terindikasi suspek COVID-19, langkah ini dilakukan demi kesiap penanganan corona. Tenda dilengkapi sejumlah tempat tidur, tabung oksigen, masker, obat-obatan, pakaian pelindung diri, dan hand sanitizer. Dokter paru-paru dan penyakit dalam juga disiagakan di tenda isolasi yang sifatnya merupakan bantuan kepada rumah sakit setempat. Bantuan tenda isolasi juga didirikan di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita siap membantu rumah sakit yang ada di Medan sini. Rumah sakit ada Malik ya. Jadi tapi kita berharap semuanya, jangan kan sini ada Malik pun tidak ada kan gitu kan. Kita selalu. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 105 warga Sumatera Utara yang pulang dari Malaysia usai mengikuti tabligh akbar. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Alwi Mujahid, menyampaikan 105 warga Sumatera Utara yang mengikuti tabligh akbar, sebagian besar berdomisili di kawasan Medan Marelan. Mereka sudah diperiksa sejak tanggal 3 Maret dan masih dinyatakan sehat dan bebas COVID-19. 105 warga tersebut masih dalam pemantauan dan pengawasan hingga tanggal 17 Maret 2020. Sebelumnya, dalam kegiatan tabligh akbar di Malaysia, disebutkan salah satu peserta terpapar COVID-19 sehingga seluruh peserta dan 105 orang dari Sumatera Utara wajib menjalani pemeriksaan. Rata-rata mereka masuk ke Indonesia tanggal 3 Maret. Jadi per hari ini 16 Maret sebenarnya tinggal satu hari besok, mudah-mudahan mereka tidak ada apa-apa. Kita harapkan seperti itu. Sampai saat ini mereka. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai wisata Getek Online BUMDes menyusuri sungai yang indah sekaligus kembangkan wisata di daerah. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Seorang pria ditemukan tewas di Sungai Denai, Jalan Pasar Merah Medan, Sumatera Utara. Korban yang belum diketahui identitasnya masih diselidiki apakah merupakan korban pembunuhan. Jasad korban ditemukan oleh warga di kawasan Sungai Denai, Kota Medan. Temuan jasad dilaporkan kepada pihak kepolisian yang kemudian membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Kapolsek Medan Area, Kompol Faidir Caniago mengatakan polisi masih melakukan penyelidikan apakah jasad korban yang berjenis kelamin pria merupakan korban pembunuhan. Kita cek personil, kita dibantu oleh olah TKP dengan tim Kinapis, sehingga korban sampai saat ini kita belum mengetahui karena identitas. Kejaksaan Negeri Dairi menahan Kepala Desa Mahala, Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana alokasi desa tahun 2016. Bahtera Solin, mantan Kepala Desa Mahala, Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Barat, dibawa dari Kejaksaan Negeri Dairi menuju rutan kelas 2B Sidekalang pada Senin malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Penahanan Bahtera Solin akan dilakukan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 4 April 2020 mendatang.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Dairi, Andri Dharma, mengatakan Batra Solin ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana alokasi desa tahun 2016 di Desa Mahala, Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Barat. Dari dana desa sekitar 1 miliar lebih yang dikelola pada tahun 2016 ditemukan beberapa item pengelolaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 400 juta rupiah. Batra Solin diancam pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berupa keterangan saksi dan alat bukti lainnya serta alat bukti surat dan menunggu hasil pemeriksaan hasil audit tim ahli. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN menggelar sidang sengketa kepemilikan gedung Warren Huis pada Senin kemarin dengan agenda sidang lapangan, yakni melihat langsung objek yang disengketakan dan melakukan pengukuran. Sidang lapangan PT-UN Medan diketuai oleh Majelis Hakim Februartiati meninjau langsung kondisi gedung tua Warren Huis yang terletak di Jalan Ahmad Yani 7, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Di lokasi dilakukan pengukuran dan tapal batas terkait lahan yang disengketakan seluas 6.000 meter persegi. Hakim Ketua Februartiati sempat menanyakan kepada kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat terkait sejarah bangunan dan luas ukuran lahan gedung Warren Huis. Namun pihak kuasa Pemko Medan yang diwakili Rahma dinilai tidak mampu memberikan penjelasan yang lebih rinci terhadap batas-batas luas lahan objek sengketa kepada majelis hakim. Sidang sengketa antara Pemko Medan dengan ahli waris Warren Huis, Maya Pulungan, rencananya akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda tambahan bukti tertulis dan pemeriksaan saksi. Karena pihak Pemko sendiri tidak bisa menentukan batas-batas titik gedung ini. Ini kan membuktikan mereka selama ini ya kan tidak tahu batas-batasnya dan Untuk mengembangkan potensi wisata daerah, warga Desa Pematang Serai di Kabupaten Langkat membuat badan usaha milik desa dengan pemanfaatan Getek Online. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Hairunisa Nasution beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Warga Desa Pematang Serai di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara memberdayakan sungai yang dijadikan sebagai lokasi wisata Getek Online. Wisata Getek Online merupakan rakit dari bahan bambu yang ditarik menggunakan perahu bermotor untuk menyusuri aliran Sungai Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Diberi nama Getek Online karena warga seringkali menggunakan getek ini sebagai sarana wisata dan bersuah foto di atas getek. Anda juga bisa menikmati kuliner udang galah sambil menikmati panorama dan keasrian sungai. Bagi pengunjung yang ingin menaiki Getek Online, dikenai biaya Rp100.000 per orang atau bisa menyewa Getek Online seharian seharga Rp400.000. Dengan adanya Getek Online bisa membantu peningkatan pendapatan desa melalui badan usaha milik Desa Mozaik, Desa Pematang Serai, Kabupaten Langkat. Jalan-jalan aja hanya nikmati alam itu 100 sampai 150.000. Terus nanti kalau mau sambil makan itu satu orang maksimal 100.000. Dia 5 atau 6 orang aja. Udah tuh kalau untuk mancing dia 6 orang sampai 7 orang dia kena 400.000. 400.000 itu masyarakat itu ada pemandu 2 dari masyarakat yang ada untuk memandu mancing. Yang itu gaji harian. Yang kedua dapat kopi jam 10 pagi. Udah tuh nanti sore jam 4 itu dapat kolak ubi. Pengunjung yang ingin mencoba sensasi menaiki Getek Online di atas aliran sungai bisa datang ke Desa Pematang Serai dan nantinya dibawa menuju hilir atau hulu sungai. Dari Langkat, Endang Junaidi, Metro TV.